Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan bab mengenai implementasi strategi bidang fungsional. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Rafita Hanun selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategik Resiko. Berikut anggota kelompok kami. Saya sendiri, Halimna Akmila, dengan NIM 067. Andari Dwi Indrianti dengan NIM 051. Nilam Dwi Prawitasari dengan NIM 101. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Implementasi strategi fungsional. Strategi fungsional merupakan strategi yang memaksimalkan produktivitas sumber daya, mengarahkan pada kompetensi tersendiri yang memberikan perusahaan atau unit bisnis suatu keunggulan kompetitif. Secara umum, strategi tingkat fungsional ditujukan untuk meningkatkan efektivitas operasi perusahaan dan kemampuannya untuk mencapai efisiensi, kualitas, inovasi, dan daya tangkap pelanggan yang unggul. Mengapa strategi fungsional penting? 1. Berfungsi sebagai batu loncatan untuk mencapai tujuan tingkat perusahaan dan bisnis. 2. Membantu dalam mengembangkan tata letak untuk melakukan operasi bisnis sehari-hari atau rutin. 3. Sebagai kekuatan yang mengikat dalam bisnis apapun, mengintegrasikan berbagai departemen fungsional atau operasional seperti SDM, pemasaran, penjualan, R&D, produksi, hubungan pelanggan, dan lain-lain. 4. Bersifat pragmatis atau praktis dan membantu dalam menangani setiap skenario praktis di tingkat mikro dalam suatu organisasi. Kelemahan struktur fungsional. 1. Spesialisasi yang berlebihan pada fungsi. 2. Meminimalkan peluang pengembangan karir. 3. Terkadang didirikan oleh semangat wewenang yang rendah. 4. Konflik lini atau staf. 5. Pendelegasian wewenang yang buruk. 6. Serta pengawasan akan produk dan pasar tidak memadai. 3 hal yang membedakan strategi fungsional dari strategi umum, yaitu 1. Cakupan waktu. Strategi fungsional mengidentifikasi kegiatan-kegiatan akan dilakukan sekarang atau dalam waktu dekat. Strategi umum difokuskan pada sosok atau postur perusahaan 3-5 tahun ke depan. Yang kedua, kespesifikan strategi fungsional lebih spesifik daripada strategi umum. Yang ketiga, peserta dalam pengembangan strategi. Dalam pengembangan strategi di tingkat fungsional dan bisnis, dilibatkan orang-orang yang berbeda. Strategi bisnis merupakan tanggung jawab manajer umum suatu unit usaha, sedangkan strategi fungsional kepada bawahan yang ditugasi menjalankan bidang operasional. Dalam menentukan strategi fungsional, manajer harus mengidentifikasi kompetensi inti perusahaan atau unit bisnis. 2. Memastikan bahwa kompetensi tersebut terus-menerus diperkokoh. Dan 3. Mengelola kompetensi-kompetensi dalam suatu cara yang melindungi keunggulan kompetitif yang telah tercipta. Faktor strategi tingkat fungsional dibagi menjadi 4, yaitu 1. Penyelarasan. Penyelarasan, seperti yang telah kami sebutkan, strategi tingkat fungsional harus selaras dengan strategi tingkat bisnis dan korporat. Jika tujuan perusahaan adalah untuk meningkatkan laba, maka strategi tingkat bisnis dan fungsional sangat sesuai dengannya. Yang kedua, integrasi adalah wajib untuk menerapkan strategi tingkat fungsional secara horizontal. Ini membantu dalam mengintegrasikan unit fungsional yang berbeda untuk menghasilkan efisiensi yang lebih baik. Yang ketiga, sumber daya yang ada.
Setiap departemen, divisi, atau unit fungsional harus memiliki sumber daya yang cukup seperti modal, tenaga kerja, dan lain-lain untuk pelaksanaan strategi tingkat fungsional. Yang keempat adalah kemajuan. Mengukur efektivitas strategi fungsional bisa sangat menantang karena informasi yang berlebihan. Oleh karena itu, sangat penting bagaimana dan jenis data apa yang harus dilacak untuk mengevaluasi apakah ada kemajuan atau tidak. Fitur strategi fungsional. 1. Dibandingkan dengan strategi bisnis atau perusahaan, strategi tingkat fungsional bersifat jangka pendek. 2. Menetapkan tata letak tentang apa yang harus dilakukan bisnis untuk membuat strategi besar bekerja. 3. Tujuan dasar dari setiap strategi tingkat fungsional adalah untuk akhirnya mengejar strategi perusahaan. 4. Berkaitan dengan departemen, fungsi, dan divisi organisasi. 5. Strategi fungsional juga menangani area subfungsional jika ada. Yang keenam, strategi tingkat fungsional terutama berfokus pada lingkungan eksternal. Berikut jenis-jenis strategi fungsional. Yang pertama, strategi pemasaran. Pemasaran telah berkembang sebagai salah satu unit fungsional terpenting dalam organisasi manapun. Meskipun pemasaran adalah bidang yang luas, itu sendiri pada dasarnya berfokus pada mengidentifikasi kebutuhan audiens, target, dan kemudian menawarkan produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Strategi pemasaran terdiri dari bagian-bagian yang berbeda, tetapi bauran pemasaran, yaitu produk, harga, tempat, promosi, bisa dibilang yang paling penting. Yang kedua, strategi keuangan. Strategi keuangan berkaitan dengan setiap bagian atau area yang berbeda di bawah pengelolaan keuangan. Strategi ini terutama berfokus pada perencanaan perolehan, penggunaan, dan pengendalian sumber daya keuangan perusahaan. Jika kita menggali lebih dalam, strategi keuangan berkaitan dengan penerbitan atau peningkatan modal, akuisisi aset, investasi, penganggaran, pengelolaan modal kerja, penerapan dana, pembayaran dividen, dan lain-lain. Yang ketiga, strategi produksi. Strategi produksi mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan proses produksi. Proses ini meliputi sistem manufaktur, manajemen rantai pasokan, logistik, dan perencanaan dan pengendalian operasional. Tujuan inti dari strategi produksi adalah. Dan yang keempat, strategi sumber daya manusia. Strategi sumber daya manusia dalam suatu organisasi berkaitan dengan setiap aspek yang terkait dengan tenaga kerja organisasi. Fungsi inti dari setiap departemen SDM adalah bekerja untuk pengembangan karyawan dan membantu mereka dengan kondisi kerja yang sesuai dan peluang pertumbuhan sehingga mereka dapat berkontribusi pada tujuan organisasi. Selain itu, SDM meliputi rekrutmen, pelatihan, motivasi, pengembangan, dan retensi karyawan. Dan yang terakhir, strategi penelitian dan pengembangan. Sebuah bisnis perlu terus memperkenalkan produk baru dan meningkatkan yang sudah ada untuk menerapkan strategi bisnis yang berbeda, seperti penetrasi pasar, diversifikasi konsentraris, dan pengembangan produk. Berikutnya contoh strategi fungsional, yaitu Yahoo Marissa Mayer gagal memahami tingkat fungsional perusahaan. Yahoo raksasa industri masa lalu memperkerjakan seorang eksekutif Google yang terkenal dan sukses. Marissa Mayer berharap bahwa dia akan mengubah nasib untuk berjuang Yahoo. Awalnya para investor sangat percaya bahwa dia akan mampu mengeluarkan perusahaan dari lubang gelap. Namun, apa yang terjadi benar-benar bertentangan dengan harapan semua orang. Dari sekian banyak kesalahan, blunder tersebar
terbesar Marisa adalah kesalahpahaman total terhadap korporasi di level fungsional atau operasional. Dia memang membuat proposal untuk perubahan yang berbeda, tetapi meremehkan penolakan terhadap perubahan. Ini dari karyawan tingkat bawah Yahoo. Hasilnya, setelah semua usahanya sia-sia, dia akhirnya mengusulkan solusi terbaik, yaitu menjual Yahoo. Verizon mengakuisisi Yahoo yang pernah menjadi perusahaan senilai 135 miliar dolar hanya dengan 5 miliar dolar. Dan kesimpulannya, Yahoo akhirnya melihat kejatuhannya karena perusahaan gagal mengintegrasikan strategi tingkat fungsional dengan strategi perusahaan yang diusulkan oleh Mayer. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.